Shalom saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Kristinov Mawicere, dalam kanal YouTube Oratio Semper Reformanda. Seperti biasanya, saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama memikirkan satu bagian Alkitab yang akan menjadi bahan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di Gereja Masih Injili di Minahasa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober dan bahkan di sepanjang minggu yang berjalan, yaitu sampai tanggal 2 November. Nah, bagian Alkitab itu adalah Mazmur 25 ayat 1 sampai 22. Mari kita siapkan bagian Alkitab itu, lalu kita akan masuk di dalam doa. Mazmur 25 ayat 1 sampai 22. Bapak Ibu Saudara-saudara, nanti saya tidak akan membacakan bagian Alkitab ini karena cukup panjang dan saya ingin mempersingkat waktu. Nanti kita baca masing-masing di rumah ya. Nah, sambil saya menyampaikan penguraiannya, tentu kita akan masuk dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan tema, di mana kita akan menelaah bagian ini dalam frame atau bingkai sebuah tema, yaitu orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Baik, mari kita satu dalam doa. Tuhan yang agung, kami bersyukur untuk semua kasih-Mu dalam hidup kami, untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami memikirkan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab Mazmur 25 ayat 1 sampai 22. Kami memohon Roh Kudus Tuhan meliputi kami, mengaruniakan kepada kami pencerahan untuk kami dapat mengerti, memahami pesan-pesan Tuhan, pesan-pesan yang memberi petunjuk, memberi arahan, dan bahkan pesan-pesan yang mengoreksi kehidupan, mengubahkan perilaku dan karakter, supaya hidup kami makin hari makin mendekati kesesuaian dengan status yang Tuhan sudah berikan kepada kami lewat penebusan Kristus di kayu salib, yaitu sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan dibenarkan di hadapan Allah. Kami serahkan waktu-waktu ke depan ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tuntun pimpin kami dalam membaca dan memikirkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, jadi sekali lagi Mazmur 25 ayat 1 sampai 22 hendak kita secara sederhana menelaahnya di dalam bingkai tema orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Nah, saudara-saudara, mari kita mulai dengan pengertian takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Jadi tema ini sepertinya diangkat langsung dari ayat 12 dan 13 yang secara eksplisit mencatat siapakah orang yang takut akan Tuhan. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Saudara-saudara, kata takut dalam frase di ayat 12 dan 13 ini, dalam bahasa Ibraninya dipakai kata ya're. Kata ya're artinya takut dalam pengertian segan, hormat, kagum. Jadi, frase takut akan Tuhan dalam Mazmur 25 ini menunjuk pada sikap hati seseorang terhadap Tuhan, yaitu bahwa orang itu segan, hormat, dan kagum kepada Tuhan. Nah, dasar dari sikap hati itu adalah pengetahuan dan keyakinan bahwa Tuhan adalah pencipta yang berotoritas atas segala yang ada. Dalam otoritasnya, ia memelihara ciptaannya dan umatnya. Dalam otoritasnya, ia menaklukkan segala musuhnya. Dalam otoritasnya, ia mewujudkan rencananya.
Nah, saudara-saudara, pemazmur Daud telah melihat dan mengalami otoritas Tuhan. Sehingga tumbuh sikap hati takut akan Tuhan itu. Nah, lebih tepat lagi, Tuhan telah menganugerahkan momentum kepada Daud untuk dapat menyaksikan dan mengalami otoritas Tuhan yang membuat ia kagum, hormat, segan kepada Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Nah, sekarang mari kita melihat bagaimana pemazmur Daud merefleksikan dirinya sebagai orang yang takut akan Tuhan, sebagaimana yang ia maksudkan dalam Mazmur 25 ini. Lalu kita akan belajar dari refleksi pemazmur akan dirinya yang takut akan Tuhan itu. Maka pertanyaannya ialah aspek-aspek apa yang terdapat dalam kehidupan dari orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama, saudara, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan yang mempercayakan hidupnya pada Tuhan, atau yang melakukan penyerahan diri kepada Tuhan, atau yang mengandalkan Tuhan. Itulah yang dimaksudkan pemazmur pada ayat 1 dan 2. Juga pada ayat 16 sampai 20. Nah, saya bacakan ayat 1 dan 2 itu berkata begini. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Saudara-saudara, ada 3 hal yang dikatakan pemazmur pada ayat 1 dan 2 ini. Yang pertama, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Artinya pemazmur hanya mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, menyerahkan totalitas kehidupannya kepada Tuhan. Nah, berbicara tentang penyerahan dan ketundukan diri pemazmur pada Tuhan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, pemazmur berkata, kepadamu aku percaya. Artinya tak ada lain yang pemazmur imani sebagai Tuhan dalam hidupnya selain daripada Allah. Dan yang ketiga, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Jadi, pemazmur itu sedang menghadapi suatu pergumulan di mana ada orang-orang yang memusuhinya dan hendak mencelakakannya. Sehubungan dengan pergumulannya itu, pemazmur menyatakan bahwa ia hanya percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan untuk dipimpin, dilindungi, dan ditolong oleh Tuhan agar musuh-musuhnya jangan mencelakakannya dan membuatnya malu. Jadi, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang percaya dan mempercayakan hidupnya dalam ketundukan kepada Tuhan. Takut akan Tuhan berarti percaya, mempercayakan hidup, dan menundukkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara, mengapa kita percaya? Mempercayakan hidup dan menundukkan diri kita kepada Tuhan. Karena kita yakin hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita dan memimpin hidup kita menuju pada kekekalan. Kita juga yakin hanya Tuhan yang sanggup menolong kita dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Maka kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, supaya Dia memimpin kita menuju pada kekekalan dan menolong kita dalam segala pergumulan. Juga kita percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberikan petunjuk yang benar dalam kita berjalan menuju pada kekekalan. Dan dalam kita menghadapi segala pergumulan, maka kita tunduk kepada Tuhan, pada otoritasnya. Saudara-saudara, apakah dalam hidup ini kita mempunyai musuh? Siapa musuhmu? Musuhmu bisa manusia yang mau mencelakakanmu, bisa juga penyakit yang sedang merenggut kesehatanmu, bisa juga kecemasan dan kekhawatiran yang sedang merenggut ketenanganmu, bisa juga ketergantunganmu pada suatu hal yang akan menghancurkan hidupmu seperti judi, miras, narkoba, seks bebas, dan lain-lain. Maka apa? Dan siapa musuhmu sekarang?
Kalau engkau hidup dalam takut akan Tuhan, percayalah bahwa Dia sanggup menolong engkau dan percayakan hidupmu dalam ketundukan pada pimpinannya, biar Dia memimpin engkau dengan Roh Kudus dan firman-Nya untuk engkau menghadapi dan mengalahkan musuh-musuh. Sekali lagi saudara-saudara, kalau engkau hidup dalam takut akan Tuhan, percayalah bahwa Dia sanggup menolong engkau. Dan percayakan hidupmu dalam ketundukan dan pimpinannya, biar Dia memimpin engkau dengan Roh Kudus dan firman-Nya untuk engkau menghadapi dan mengalahkan musuh-musuh. Yang kedua, kalau tadi takut akan Tuhan berarti percaya, mempercayakan hidup dan menundukkan diri pada Tuhan. Itu pertama. Sekarang yang kedua, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menantikan Tuhan, mencari jalan-jalannya, mencari bimbingannya, mempelajari kebenaran-kebenarannya dan berjalan menurut pimpinannya, seperti yang dikatakan pada ayat 3 sampai 5. Ayat 3 sampai 5 dari Mazmur 25 ini berkata begini. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Saudara-saudara, intinya orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang selalu mau belajar akan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mau belajar dan taat pada Tuhan. Mari kita melihat bagian ini secara lebih detail dengan memikirkan kata-kata kuncinya. Frasa atau kata kunci yang pertama, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Jadi saudara-saudara, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menantikan Tuhan. Dan pemazmur percaya bahwa orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Frase menantikan Tuhan dalam perikop ini mengandung arti berharap dan menunggu pertolongan Tuhan. Sebab pemazmur percaya hanya Tuhan saja yang sanggup menolongnya. Ketika pertolongan Tuhan itu datang, maka pemazmur yakin ia akan dilepaskan dari cengkraman musuh sehingga tidak mengalami keadaan dipermalukan. Di sini kita dapat melihat bahwa dalam kesesakan dan pergumulan, pemazmur tidak menantikan pertolongan dari manusia, dari pembesar, dan dari apapun juga, tetapi hanya menantikan pertolongan dari Tuhan saja. Sekarang ada istilah jalur langit, artinya jalur doa, jalur langsung dari Tuhan. Ada orang-orang yang, ada beberapa orang yang saya dengar mengatakan, pendeta dalam pergumulan saya ini, saya tidak mengandalkan koneksi manusia siapapun, saya hanya memakai jalur langit. Maksudnya langsung beriman kepada Tuhan yang memberikan pertolongan. Meminta langsung kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, saya ingin kita untuk memikirkan lebih dalam lagi hal tentang menantikan Tuhan ini. Kalau pemazmur mengatakan orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu, yang tadi sudah kita lihat artinya adalah ada pertolongan Tuhan. Nah, menarik juga untuk kita lihat sebab Yesaya 40 ayat 31 mengatakan begini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mengapa Yesaya memakai metafora Raja Wali? Saudara, Raja Wali adalah hewan unggas yang ajaib, aneh dan menarik sekali. Oleh karena Raja Wali ini kuat sekali terbang dengan sayapnya.
Saking sayapnya sedemikian kuat untuk terbang, Raja Wali bisa terbang di atas badai, mengatasi badai. Tetapi seekor Raja Wali, makin tua, paruhnya akan makin memanjang dan bengkok. Juga cakarnya, kuku-kukunya akan semakin memanjang dan melengkung kalau dia semakin tua. Sehingga sulit sekali dia untuk mencakar, sulit sekali untuk mematuk, sulit sekali untuk menangkap mangsa. Juga semakin tua bulu-bulunya itu akan robek-robek sehingga terbang pun dia menjadi sulit. Tetapi Raja Wali mengerti kondisinya. Maka ia akan mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya. Dan dia buat sarang di tebing curam yang tak terhampiri binatang lainnya. Lalu dia akan mulai mencabut bulunya sendiri sampai hampir botak. Paruhnya yang sudah bengkok, melengkung, akan dipatuk-patukkannya ke dinding batu sampai patah dan lepas. Demikian juga cakarnya, dicakar-cakarnya ke dinding-dinding batu sampai semuanya lepas. Bulunya lepas, paruhnya lepas, dan cakarnya lepas. Jadilah dia seperti burung yang sangat lemah dan tak berdaya. Dia hanya diam saja selama beberapa bulan, hanya makan saja, makan dari makanan yang telah dikumpulkannya, sampai paruhnya mulai tumbuh lagi, keluar, sampai runcingnya, sampai cakar-cakarnya mulai tumbuh lagi keluar, sehingga paruh dan cakar-cakarnya itu runcing sekali. Kuku-kukunya keluar lagi dan tubuhnya mulai ditumbuhi lagi bulu-bulu yang baru. Ajaib sekali, saudara. Ia menjadi seperti elang remaja yang muncul dengan kekuatan yang luar biasa. Dan dia terbang dengan kekuatan sayapnya lagi yang bisa mengatasi badai. Maka orang-orang yang menantikan Tuhan itu memiliki spirit dan attitude atau sikap seperti Raja Wali. Apa itu? Yang pertama, menyadari diri yang bisa atau bahkan sudah menjadi lemah. Jadi jangan pernah kita pikir kalau kita tiba pada puncak topnya potensi-potensi diri kita, lalu akan top, hebat, kuat selamanya seperti itu. Kita harus sadar kita bisa menjadi lemah atau bahkan sudah menjadi lemah. Tidak bisa berfungsi lagi karena naturnya itu sudah tak berdaya, seperti bulu yang sobek, paruh yang bengkok, cakar yang lengkung tak berdaya. Bahwa perjalanan iman kita bertahun-tahun sudah membuat bulu-bulu banyak yang robek, sehingga harus apa? Harus berdiam diri seperti Raja Wali itu. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Lalu mencabuti, melucuti semua yang tidak baik dari diri kita. Bulunya, paruhnya, cakarnya, semua yang tidak baik dilepasnya. Semua kesalahan, semua dosa-dosa yang tidak baik di dalam diri kita, perilaku kita, kita cabut, kita lucuti, kita lepaskan seperti Raja Wali itu. Karena itulah, pemazmur dalam teks bacaan kita tadi mengatakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Bahwa aku berjalan dalam kebenaran-Mu, karena telah banyak yang salah, yang tidak benar dalam hidupku. Lalu ajarlah aku, mampukan aku mencabuti, melucuti segala ketidakbenaran atau dosa itu, agar aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Yang kedua, orang yang menantikan Tuhan itu adalah orang yang sudah tahu dan sudah yakin bahwa dirinya adalah orang yang sudah diselamatkan. Kalau dirinya itu ragu bahwa dia itu adalah orang yang sudah diselamatkan, ngapain menantikan Tuhan? Dia tidak akan menantikan Tuhan karena dia tidak tahu apa yang dan siapa yang dia nantikan. Dia tidak mengerti untuk apa harus menanti, oleh karena dia sendiri tidak mengenal yang dinanti-nantikan. Oleh sebab itu penting sekali untuk dia mengerti bahwa dia sudah diselamatkan. Penting sekali untuk kita mengerti bahwa kita sudah diselamatkan. Jadi, kalau kita menantikan Tuhan berarti kita sudah tahu, yakin bahwa kita sudah diselamatkan oleh anugerah penebusan salib Kristus. Yang ketiga, orang yang menantikan Tuhan itu adalah orang yang waspada.
Saudara, seorang tokoh yang bernama Philip Yancey, dia pernah menulis sebuah buku yang berjudul Reaching to Invisible God. Yancey mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa dan maha ajaib, tetapi juga yang tak kelihatan secara kasat mata dan tak terhampiri secara parsial. Tetapi orang percaya suka mengenali Allah meskipun dia adalah Allah yang abstrak dan tidak bisa dilihat oleh mata. Kita tidak bisa mengalami Allah dengan 5 sensis atau indera kita. Dalam bukunya itu, Philip Yancey bercerita tentang ada saja orang-orang Kristen yang berupaya mengenal Tuhan Allah yang ajaib itu, sehingga dia kemudian masuk ke kamarnya, dia kunci pintu kamarnya itu, dia matikan lampu, lalu lutut dan berdoa dengan sungguh-sungguh dan meminta, Tuhan, jika memang Engkau betul-betul ada, berilah sinyal, tanda kepadaku bahwa Engkau betul-betul ada. Entah itu berupa suara yang kudengar, atau bayangan yang lewat, atau pintu yang terkunci lalu terbuka dengan sendirinya. Kalau memang kuasamu itu ada, tunjukkan kepadaku suatu keajaiban atau mujizat di depan mataku. Lalu saudara-saudara, dia menunggu dalam kerinduan 1 jam, 2 jam, 5 jam, 1 hari, 2 hari. Tidak ada sinyal juga. Tidak ada keajaiban juga. 1 minggu, 2 minggu, tidak ada juga. Sehingga ia menantikan Allah yang tidak pernah muncul. Maka akhirnya banyak orang Kristen yang menjadi lelah. Jadi, yang Daud maksudkan, atau lebih tepat lagi, yang firman Tuhan maksudkan dengan menantikan Tuhan, bukan begitu, saudara-saudara. Banyak orang Kristen yang menanti, tetapi menanti dengan sikap ingin melihat pengalaman-pengalaman yang ajaib, kuasa-kuasa mujizat seperti itu. Padahal bukan begitu cara kita menantikan Tuhan. Maka yang keempat, menantikan Tuhan itu adalah suatu sikap iman yang aktif untuk mencari maksud, kehendak, dan bimbingan Tuhan dari firman-Nya untuk diterapkan dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam pergumulan, sambil percaya melalui memahami kehendak-Nya, firman-Nya, melakukan kehendak-Nya, firman-Nya, Tuhan bekerja pertama-tama mengubahkan hidup kita, baru kemudian mengubahkan keadaan-keadaan atau pergumulan-pergumulan kita. Maka menantikan Tuhan berarti bertekun, yaitu bertekun mempelajari firman Tuhan, bertekun di dalam doa, bertekun di dalam melakukan firman Tuhan dalam kehidupan, dan bertekun menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan bekerja memberi pertolongan di dalam kehidupan kita. Sehingga kemudian kita pun akan bertekun memberi kesaksian tentang pertolongan-pertolongan Tuhan yang kita alami. Saudara-saudara, sekarang kata kunci yang kedua. Dari ayat 12 sampai dari ayat 3 sampai 5 itu. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Memberitahukan dan menunjukkan jalan artinya Daud memohon agar Tuhan menjadi pembimbing, jadi guide yang menunjukkan jalan kepadanya, agar supaya dia tidak salah jalan, salah melangkah dalam hidupnya, termasuk salah dalam bersikap untuk menghadapi musuh-musuhnya. Kata kunci yang ketiga, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Di sini Daud semakin memperjelas bahwa jalan Tuhan yang ingin dilaluinya adalah kebenaran Tuhan, dan itulah firman Tuhan. Karena itu kemudian Daud bermohon, ajarlah aku. Maka sampai di sini kita dapat menyimpulkan bahwa di tengah pergumulan akan adanya musuh-musuh yang merancangkan celaka baginya, Daud mengharapkan, menantikan pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan yang diharapkannya itu ialah bimbingan, petunjuk Tuhan akan jalan yang benar. Dan itulah firman Tuhan. Maka Daud mau diajar dengan firman Tuhan yang diyakininya dapat membimbing dia untuk menjadi orang benar, yang bertindak benar, sehingga tidak
mendapat malu, tidak dipermalukan di hadapan musuh-musuhnya, dan bahkan di hadapan semua orang. Jadi, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mau belajar firman dan menerapkannya dalam kehidupan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mencari kebenaran dan mau hidup dalam kebenaran. Sekarang, yang ketiga. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang rendah hati. Jadi kita sudah lihat yang pertama, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang percaya dan mempercayakan diri atau berserah kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mencari kebenaran. Dan sekarang yang ketiga, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang rendah hati. Kita lihat itu dari ayat 9 yang berkata, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Saya kira saudara-saudara, alur logika dari tiga aspek orang yang takut akan Tuhan ini jelas. Pertama, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang percaya dan berserah pada Tuhan. Kedua, karena ia percaya dan berserah kepada Tuhan, maka ia mencari kebenaran, yaitu firman Tuhan, dan mau hidup dalam kebenaran. Maka yang ketiga, supaya ia bisa mencari dan memperoleh kebenaran untuk hidup di dalamnya, ia harus orang yang rendah hati. Mengapa? Karena hanya orang yang rendah hati yang mau mencari kebenaran firman dan tunduk pada kebenaran firman Tuhan itu. Orang yang tinggi hati atau sombong tidak akan pernah merasa membutuhkan kebenaran dan mencari kebenaran. Karena orang yang sombong selalu merasa sudah benar, bahkan paling benar. Maka pertanyaannya ialah, sudahkah kita menjadi orang yang rendah hati? Mari kita mengingat apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 6 belum lama ini. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kata menentang di sini ditulis dalam bahasa Yunani antitasetai, yang artinya Allah memposisikan diri bagaikan sedang berperang melawan orang-orang yang congkak atau sombong itu. Saudara-saudara, masa depan apa lagi yang tersedia bagi orang-orang congkak bila Allah telah memposisikan diri sebagai lawan atau musuh atas mereka? Maka Yakobus mengajak jemaat yang telah dikuasai oleh kesombongan untuk bertobat jika tidak ingin Allah menjadi musuh. Sebaliknya, Allah mengasihi orang-orang yang rendah hati. Jika kita ingin dikasihi Allah dan mengalami anugerahnya yang limpah, jadilah orang yang rendah hati. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pun adalah sosok yang rendah hati. Dalam Filipi 2 ayat 5-8 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Lalu dalam Matius 11 ayat 29, Yesus berkata, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita tahu, saudara-saudara, bahwa Yesus lahir di kandang. Dia tidak pernah mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia tidak memiliki harta benda. Dia hanya memiliki pakaian pada tubuhnya. Dia dimakamkan di makam pinjaman. Yesus adalah sosok yang rendah hati. Dan dia berkata, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Mari kita menoleh sejenak ke kitab Amsal. Amsal 11 ayat 2. Jika kesombongan datang, maka timbullah rasa malu. Tetapi pada orang yang rendah hati terdapat hikmah yang sejati. Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang sombong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Amsal 16 ayat 18. Kesombongan mendahului kehancuran, dan semangat angkuh mendahului kejatuhan. Amsal 21 ayat 4. Pandangan yang tinggi
dan hati yang sombong adalah dosa. Jadi kita dapat melihat bahwa kerendahan hati selalu menjadi keutamaan orang benar, dan kesombongan selalu menjadi mentalitas orang yang tidak benar. Lalu Rasul Yakobus berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan pemazmur pada ayat 9 berkata, ia membimbing orang-orang rendah hati menurut hukum, dan ia mengerjakan jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ini adalah amanat, panggilan dan amanat. Amanat untuk hidup sebagai orang yang rendah hati. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang rendah hati. Saudara-saudara, kita sedang hidup di dunia yang mengagungkan kesombongan dan memandang kerendahan hati sebagai kelemahan. Lihatlah, di dunia ini ada begitu banyak orang yang mau dekat dan berusaha dekat dengan orang-orang yang ada di level atasnya, dan menghindari orang-orang yang ada di level bawahnya. Orang-orang yang berupaya untuk dekat dengan orang-orang yang kaya, berjabatan, dan menjauhi orang-orang yang miskin. Lihatlah, orang-orang di dunia ini umumnya ingin mendapatkan pakaian terbaik, pakaian termewah, mobil termewah, rumah termewah, barang termewah, makanan termahal, perhiasan termahal, dan karena itu ingin mendapatkan juga jabatan tertinggi, kekuasaan tertinggi, dan kekayaan tertinggi. Dan alasan untuk mendapatkan semua itu adalah agar bisa menjadi lebih baik dari orang lain, agar bisa terlihat lebih hebat dari orang lain. Dan inilah sebenarnya hakikat dari kesombongan. Apa hakikat dari kesombongan? Yaitu ingin terlihat lebih dari orang lain, lebih hebat, lebih kaya, lebih pintar, dan lain sebagainya, lebih dari orang lain. Itu hakikat dari kesombongan. Nah, saudara-saudara, lalu supaya kita bisa memperoleh semuanya itu, supaya manusia bisa memperoleh semua kelebihan itu, kekayaan itu, apapun caranya, apapun strateginya, meski harus menyingkirkan teman, meski harus membunuh, meski harus mencuri, semua dilakukan. Maka ketahuilah, setiap dosa, apapun itu, mempunyai akar kesombongan. Bahkan karena semua dosa merupakan pembangkangan terhadap otoritas Tuhan, maka semua dosa adalah kesombongan. Saudara, ingatlah, dosa pertama adalah kecongkakan, kesombongan, yaitu ketika manusia pertama itu ingin menjadi seperti Allah, ingin menjadi yang nomor satu. Maka ketika firman Tuhan berkata, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati, itu mengamanatkan bahwa kita harus mengatasi kecongkakan dan kecenderungan akan kesombongan yang selalu begitu kuat bergejolak di dalam diri kita. Setiap hari, sebagai orang yang takut akan Tuhan, kita harus bertarung mengalahkan kesombongan dan kecenderungannya di dalam diri kita, dan mewujudkan kerendahan hati. Tuhan menginginkan kerendahan hati. Kerendahan hati selalu merupakan keutamaan orang benar. Tuhan hanya akan mengasihi, memberkati, dan mengajari orang-orang yang rendah hati. Tidak peduli apa yang telah Anda lakukan untuk Tuhan. Tidak peduli jika Anda mendirikan gereja, mendirikan misi, melakukan pelayanan yang besar, pergi ke gereja sepanjang hidup Anda, membaca Alkitab, berdoa. Tetapi jika Anda belum memiliki kerendahan hati, itu berarti Anda adalah orang yang congkak atau sombong. Dan Tuhan berdiri sebagai lawan, sebagai musuh atas Anda. Jadi saudara-saudara, mari kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Dalam Matius pasal 18, Yesus berkata, jika kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus juga berkata, kamu harus merendahkan diri seperti anak kecil ini. Kita bahkan tidak bisa menjadi seorang Kristen kecuali kita datang dengan kerendahan hati kepada Allah dan berkata, saya orang berdosa. Saya tidak layak menerima apapun. Kasihani saya. Ampuni saya. Selamatkan saya, Tuhan. Kita tidak akan bisa diselamatkan tanpa datang dengan kerendahan hati kita kepada Allah. Kita tidak bisa datang ke hadirat Allah dan berkata, Tuhan, ini saya.
Saya telah rajin beribadah, saya juga rajin melayani, saya juga telah banyak belajar teologi. Saya telah berjuang sampai mendapat gelar akademik STH, MTH, DTH, dan lain sebagainya. Saya layak mendapatkan penghargaan surgawi. Tuhan hanya ketawa kalau kita datang kepada Tuhan dengan pikiran dan berkatakan seperti itu. Kalau kita datang kepada Tuhan seperti itu, saya yakin sekali Tuhan langsung menutup pintu surganya. Satu-satunya cara untuk diterima, dikasihi, dan diselamatkan, diberkati Tuhan, adalah datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mengaku dosa, memohon pengampunan, dan berserah sepenuhnya kepadanya. Dalam Lukas pasal 18 ayat 13-14, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul-mukul diri dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.' Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Kerendahan hati adalah standar keselamatan, sedangkan kesombongan adalah standar dari dosa dan kehancuran. Maka sekali lagi, kerendahan hati harus ditumbuhkan dalam diri orang percaya, dan kesombongan harus dilawan serta dibuang. Karena kerendahan hati adalah manifestasi dari takut akan Tuhan. Sekarang yang keempat, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang selalu menyadari dosa, menyesalinya, bertobat, dan berubah. Itu dikatakan pada ayat 11. "Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu." Inilah hasil dari percaya dan berserah kepada Tuhan, belajar dan melakukan firman dengan tekun, yaitu pertobatan dan transformasi atau perubahan karakter. Itu hasilnya. Makin hari makin bertumbuh dalam kebenaran. Itu hasilnya. Allah memakai firman-Nya untuk mengubahkan anak-anaknya. Sekarang yang kelima, saudara-saudara. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang akan menikmati kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi, seperti yang dikatakan pada ayat 12-13. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Saudara-saudara, orang yang takut akan Tuhan akan menikmati kebahagiaan. Kebahagiaan seperti apa? Yaitu kebahagiaan yang hakiki. Diselamatkan oleh Tuhan dari dosa dan maut, ditumbuhkan oleh Tuhan di dalam dan melalui firman-Nya, dipelihara Tuhan dalam anugerah-Nya, sehingga ada damai dan bahagia. Kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena dibela Tuhan, ditolong Tuhan di tengah-tengah masalah. Bukan karena menjadi kaya raya, tetapi tercukupkan dalam segala keadaan. Bukan karena berkuasa, tapi karena mampu berbuat adil dan baik kepada semua orang. Maka anak cucunya mewarisi bumi. Bukan berarti menjadi tuan tanah. Bukan berarti menjadi kaya raya. Bukan berarti menjadi penguasa. Tetapi menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa pengaruh Injil bagi bumi dengan menjadi garam dan terang, sehingga membawa kebaikan di tengah keburukan, membawa terang di tengah kegelapan, membawa harapan di tengah kemelut pergumulan, membawa Injil keselamatan di tengah bumi yang dikuasai dosa dan maut. Anak cucu yang mewarisi bumi adalah anak cucu yang menerima didikan dan teladan tingkah laku akan Tuhan dari orang tuanya. Pembentukan karakter takut akan Tuhan dimulai dari dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Kita boleh membayangkan dan mengharapkan di seluruh bumi ini tersebar gereja, tersebar keluarga-keluarga yang percaya,
tersebar keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Lalu keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, orang-orang percaya yang takut akan Tuhan, melahirkan anak-anak yang mendapatkan pengajaran dan teladan hidup takut akan Tuhan. Dan kemudian mereka menjadi orang-orang yang di seluruh bumi ini akan memancarkan gambar Allah dan membawa pengaruh kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang dimaksud dengan mewarisi bumi. Demikian pembahasan kita sekarang ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami pikirkan bersama. Tuhan berkati para pemberita firman di Gereja Masjid Injil di Minahasa, mulai tanggal 27 hari Minggu sampai tanggal 2 November hari Sabtu. Tuhan berkati seluruh warga jemaat Gemim dan bahkan semua orang yang dijangkau lewat media sosial, agar supaya boleh diberkati dengan firman Tuhan ini, sehingga menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan berkati akan tahapan-tahapan pilkada yang sementara berjalan. Tak lama lagi akan ada pemungutan suara. Kiranya semuanya akan berjalan dengan lancar, hikmat, kesehatan, kekuatan dikaruniakan bagi KPU, daerah Sulawesi Utara, Kota Manado, dan di semua kabupaten kota yang ada di Sulut. Tuhan berkati bahkan sampai pada pelaksana pemungutan suara di TPS-TPS, sehingga semuanya berjalan dengan lancar, baik, aman, tertib, jujur, adil. Tuhan, kami mau berdoa kiranya sosok figur yang takut akan Tuhan yang akan terpilih menjadi pemimpin Sulawesi Utara, gubernur, wakil gubernur, yang akan menjadi pemimpin Kota Manado, wali kota, wakil wali kota, dan bahkan semua bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang ada di kabupaten kota di Sulawesi Utara ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, segmen Telah Sederhana pada saat ini. Sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Terpujilah Kristus. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin.